Baik pemirsa, kita kembali lagi. Jadi penting sebenarnya peran dari berbagai pihak ya dalam mendukung terwujudnya Kamseltib Carlantas tersebut. Jadi bukan hanya dari pihak kepolisian, pihak Jasara Harja, tapi juga bahkan orang tua serta masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi yang penuh. Nah selanjutnya kita kembali lagi bahwa memang operasi Zebra Anoa ini kan sejak tanggal 3 dan nanti diharapkan nanti sampai 2 minggu ke depan ya. Berarti tanggal 16. Oke, kalau nggak salah. Nah, baik, saya kembali ke Bapak Jarwadi. Lantas, bagaimana Pak terkait sasaran dari operasi Zebra ini apa saja? Mungkin bisa dijelaskan serta tujuannya. Ya, terima kasih. Jadi tujuan daripada pelaksanaan operasi Zebra Anoa tahun 2022 ini yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan atau peraturan daripada lalu lintas. Yang kedua, menurunkan jumlah angka daripada pelanggaran maupun angka kecelakaan daripada lalu lintas serta fatalitas daripada korban laka. Ya, fatalitas korban laka. Yang berikutnya yaitu mencegah penyebaran COVID daripada 19. Tujuannya yaitu tidak lain adalah untuk menciptakan Kamseltib Carlantas. Untuk sasaran sendiri yaitu sasaran terutama orang, barang, tempat, khususnya masyarakat dari pengguna jalan ya. Jadi masyarakat pengguna jalan diharapkan dalam pelaksanaan operasi ini selalu patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas guna mencegah yang namanya tadi pelanggaran, kecelakaan maupun kemacetan. Karena apa? Suatu kejadian kecelakaan itu pasti diawali dengan yang namanya pelanggaran lalu lintas. Sekali. Ya. Jadi itulah yang menjadi tujuan serta sasaran ya Pak ya. Dan kita juga tahu bahwa mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, kira-kira apa saja sih yang termasuk dengan yang masuk dalam pelanggaran gitu. Ada apa saja yang semoga ini nanti bisa menjadi apa ya, semacam pemahaman kepada teman-teman maupun masyarakat yang sedang menggunakan kendaraan di jalan. Mungkin Pak Ishak bisa dijelaskan, silakan Pak. Baik, terkait sasaran prioritas dalam operasi Zebra ini, kita mempunyai 7 sasaran prioritas. Yang pertama itu pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara. Yang kedua, pelanggaran berkendara berboncengan lebih dari 1 orang. Yang ketiga, pelanggaran anak di bawah umur yang berkendara. Yang keempat, pelanggaran tidak menggunakan helm SNI saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk keselamatan. Yang kelima, pelanggaran melawan arus. Yang keenam, pelanggaran menggunakan mengkonsumsi atau menggunakan miras saat berkendara. Yang paling terakhir, pelanggaran batas kecepatan, mengemudi dalam kecepatan tinggi. Itu menjadi sasaran prioritas kita pada saat operasi Zebra tahun ini. Saya kalau melawan arus itu paling sering banyak Pak saya lihat di jalan. Saya bingung ya, apalagi kita tahu bahwa kan di beberapa jalan-jalan tertentu memang pembatas jalan dia begitu panjang, jadi mungkin karena orang malas ya mau putar-putar, ambil yang praktis, yang cepat, malah melakukan pelanggaran. Hati-hati ya, karena sampai tanggal 16 nanti masih akan dilakukan operasi Zebra Anoa. Ya walaupun juga kita tidak bisa pungkiri memang saat ini sudah ada tilang elektronik, jadi ini sudah kayak paket komplit Pak. Untuk bisa ini. Nah, saya kembali ke Bapak Jarwadi, di daerah mana saja sih Pak dilakukan operasi Zebra Anoa? Baik, jadi untuk pelaksanaan operasi Zebra Anoa tadi sesuai yang saya sampaikan tadi, sasarannya yaitu daerah-daerah yang rawan adanya pelanggaran, kecelakaan maupun kemacetan. Jadi untuk sasaran sendiri ya itu tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kalau kita sendiri di Direktorat Lalu Lintas ya sudah kita laksanakan. Kalau sasaran di bidang, kan ada 3 satgas ya, ada satgas preemptif, preventif maupun represif. Jadi kalau sasaran di bidang preemptif itu karena sifatnya kita melaksanakan sosialisasi, edukasi. Jadi tim preemptif yang kebetulan saya pimpin sendiri sama Pak Ishak ya di tempat-tempat keramaian seperti kita di pasar-pasar, terminal,
perempatan-perempatan, ya kita melaksanakan edukasi sosialisasi itu supaya masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Yang berikutnya yang kedua Satgas Preventif. Satgas Preventif itu mencegah adanya terjadinya suatu pelanggaran dan kecelakaan. Jadi dia melaksanakan patroli ya, patroli di tempat-tempat yang misalnya 7 pelanggaran tadi ya, 7 sasaran itu di tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran itulah yang menjadi sasaran baik itu Satgas Preventif maupun represif untuk melaksanakan baik himbauan ya, karena di operasi ini kita tidak serta-merta untuk melaksanakan penindakan semua Bu, jadi kita juga ada teguran ya, teguran yang sifatnya simpatik supaya masyarakat itu jeda. Jadi itulah yang menjadi cara bertindak kita di lapangan. Jadi melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat keramaian, melaksanakan patroli maupun penindakan hukum di tempat-tempat yang menjadi 7 sasaran prioritas tadi. Oke, baik. Ya, baik, saya kembali ke Ibu Lucy. Lantas kita lihat bahwa memang ya pihak kepolisian terus bagaimana menjaga Kamseltib Carlantas ini bisa terwujud sehingga mengurangi atau bahkan tidak ada lagi laka lantas yang terjadi. Nah, kalau dari pihak Jasa Raja sendiri kan lebih kepada memberikan pelayanan asuransi kepada para korban laka lantas. Nah, sampai sejauh ini dari pihak Jasa Raja sendiri, bagaimana Bu program-program prioritas yang telah dilakukan dan nantinya mungkin ini akan dilakukan ke depannya? Silakan Bu. Sebenarnya peran Jasa Raja ini ada 2. Ketika sebelum terjadi kecelakaan atau pencegahan, lalu juga pada saat kecelakaan sudah terjadi, seperti yang tadi disampaikan ada 5 pilar tadi. Jasa Raja itu terlibat di dalam pilar juga, terlibat dalam pilar kelima. Nah, kalau untuk yang sebelum terjadi kecelakaan, kami melakukan bekerja sama dengan kepolisian, Pak Jarwadi dan Pak Ishak ini melakukan sosialisasi, dan mungkin kita juga menyiapkan juga himbauan-himbauan, spanduk-spanduk agar menghimbau masyarakat berkendara dengan tertib. Kami juga melakukan SMS blast kepada masyarakat di tempat-tempat lokasi-lokasi titik-titik yang banyak dilewati oleh masyarakat untuk mengingatkan kembali bahwa tingkat kecelakaan meningkat sehingga berkendaraanlah dengan baik. Lalu perannya Jasa Raja sendiri setelah terjadi kecelakaan adalah melakukan memberikan santunan, menjamin korban yang mengalami kecelakaan ketika dia masuk ke dalam rumah sakit. Sehingga kita memiliki KPI atau SLA bahwa 3 hari setelah kecelakaan korban di rumah sakit itu wajib sudah diberikan kepastian jaminannya bahwa ini terjamin atau tidak oleh Jasa Raja. Nah, terjamin atau tidak oleh Jasa Raja tergantung kepada jenis kecelakaannya. Jika dia kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, itu tidak dapat dijamin oleh Jasa Raja. Dan itu dasarnya adalah laporan kepolisian. Nah, kami juga sudah ber-MOU dengan pihak kepolisian terkait dengan laporan kepolisian secara tersistem, sehingga apa yang sudah dikeluarkan laporan kepolisian oleh tersebut, dan kami mendapatkan by system menggunakan IRSMS. Nah, itu kita sudah bisa tahu cepat, oh ini ada korban kecelakaan dirawat di rumah sakit tersebut. Jadi kita bisa melakukan jemput bola dan menginformasikan kepada pihak keluarga untuk melaporkan kecelakaannya kepada pihak kepolisian. Setelah itu kami akan melanjutkan kami akan bekerja lah menyelesaikan atau mengcover terkait dengan kecelakaan tersebut. Ya, ini juga mungkin yang harus dipahami ya, bahwa ternyata dari pihak Jasa Raja sebenarnya bukan hanya ada ketika pasca kecelakaan ya Bu ya, tapi pencegahan pun juga dilakukan. Ini mungkin akan menjadi pemahaman juga untuk semua masyarakat dan serta meluruskan bahwa karena terkadang begini Bu, banyak asumsi bahwa ketika disebutkan biaya santunan dari Jasa Raja kan lumayan begitu besar ya. Makanya mungkin dari sebagian masyarakat yang tidak paham, ayo sudahlah tidak apa-apa, toh juga disantuni sama Jasa Raja. Tapi kan bukan itu, kita tidak mau mendoakan orang kecelakaan ya, kita mau
bisa sehat, bisa aman berlalu lintas. Tapi jangan lihat karena santunannya besar, jadi malah tertariknya di situ, tidak sama sekali. Nah, ini juga mungkin yang akan menjadi pertanyaan lagi, Bu, karena katanya saat ini terkabar bahwa biaya santunan untuk para korban laka lantas tersebut naik ya dibanding sebelumnya. Ini bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Benar, untuk biaya santunan yang sudah kami bayarkan kepada korban kecelakaan dibandingkan dengan bulan yang sama, periode yang sama, September 2021 dengan sekarang 2020 September 2022 itu mengalami kenaikan. Saat ini kami sudah membayarkan 18 M kepada korban kecelakaan dibandingkan tahun 2021 itu sekitar 14 M. Jadi terlihat sekali ada signifikan kenaikan yang terjadi. Nah, untuk sementara untuk tahun 2021 sampai dengan Desember itu kami sudah membayarkan sekitar 22 M. Nah, artinya bisa dibayangkan sekarang baru bulan September sudah mendekati angka 1 tahun di tahun yang lalu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan tadi sudah disampaikan juga ketika kita break, kita dalami data kita, di mana sih sebenarnya kelompok umur mana yang banyak mengalami kecelakaan. Ternyata trennya adalah di kelompok umur muda tadi, sekitar 14 sampai 24 tahun. Betul sekali. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi perhatian ya untuk kita semua untuk mengurangi lah angka laka lantas tersebut. Nah, salah satu upayanya yaitu tadi kita bisa tertib untuk berlalu lintas. Kita tahu etika, kita tahu bagaimana sih hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang membawa kendaraan, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum ya. Ini biasanya juga Pak banyak terjadi supir-supir angkutan umum yang mungkin karena boros toran, akhirnya lupa keselamatan, padahal itu yang paling terpenting untuk masyarakat serta orang-orang yang lain. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, tentu jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus.